Dapat pesanan dari Mbak, minta dibikinin tahu walik dan pentol untuk camilan anaknya yang lagi libur sekolah. Daripada jajan di luar, mending bikin sendiri untuk menghemat. Selain itu bisa dinikmati setiap saat tanpa batas waktu. Tonton videonya, siapa tahu bisa buat ide usaha Anda. Untuk harga ayam tanggal 1 Juli tahun 2024 Rp32.000 per kilonya. Potong-potong daging sapi untuk memudahkan proses penggilingan kasar saat di tempat giling. Selain itu, hal ini berguna untuk menghemat waktu. Kita nggak ngantri pisau di tempat giling. Timbang bawang putih sebanyak 320 gram, lalu goreng sampai golden brown ya. Request dari kakak, minta bawang putihnya digoreng dulu. Setiap bahan baku yang digunakan, saya sertakan harganya. Harapan saya setiap Anda menonton video ini, bisa mendapatkan gambaran besaran biaya produksi yang mesti disiapkan. Terutama bagi yang ingin memulai usaha di dunia perpentolan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan. Harga bahan baku untuk setiap wilayah di Indonesia tentunya berbeda. Jadi untuk yang mau usaha, silahkan tentukan harga jual sesuai dengan biaya produksi yang Anda keluarkan. Saya pakai STTP untuk pengenyal. Penggunaan 5 gram per kilo daging. Bisa dibeli di toko bahan kue atau melalui online shop. STTP sudah food grade ya guys. Bawang merah goreng saya gunakan sebanyak 250 gram saja. Kalau nggak pakai pun nggak apa-apa. Sesuaikan selera Anda. Masukkan semua bahan bumbu ke dalam kresek kecil. Jadikan satu agar semakin erat. Biar tak terpisah dan terlupakan. Untuk yang baru memulai usaha pembuatan pentol bakso dan sebagainya, upayakan untuk menimbang semua bahan baku. Hal ini untuk mempertahankan kestabilan rasa. Lebih baik prepare dari rumah daripada kita hanya main perkiraan. Biar kita puas dengan hasilnya nanti. Setelah semua siap, kita lanjutkan perjalanan menuju tempat penggilingan. Estimasi jarak dari rumah ke pasar kurang lebih 3 km. Untuk biaya bahan bakar pertalite, dengan jarak tempuh 6 km pergi dan pulang, saya estimasikan Rp5.000 menggunakan sepeda motor jenis bebek 125 cc. Mampir beli tepung di ibu langganan saya. Saya giling sekitar jam setengah 9. Saya suka giling agak siangan biar nggak terlalu antri. Pertama kita giling kasar dulu dagingnya ya guys. Setelah digiling kasar dagingnya, lalu masukkan bumbu-bumbunya. Kemudian taruh ember sesuai antrian. Pada resep ini, saya hanya menggunakan tepung kanji, atau tepung tapioka, atau tepung aci. Saya pakai 2 kg untuk komposisi kali ini. Ongkos giling untuk 4 kg daging sebesar Rp24.000. Dihitung berat dagingnya aja ya guys. Sekedar informasi aja ya. Untuk yang baru pertama giling, ada baiknya sebelum giling tanyakan dulu ongkos gilingnya. Menurut tukang giling, cara giling yang bagus itu tepung kanji dimasukkan setelah daging sudah benar-benar halus,
Kalau daging dan tepung sudah dicampur jadi satu, saat awal giling biasanya digunakan untuk adonan sempol atau bakso goreng. Tapi kembali lagi ke selera Anda. Perbedaan itu hal biasa ya. Ketika proses giling mendekati akhir, tukang giling langganan saya ini selalu membersihkan adonan yang nyangkut di langit-langit penutup mangkok giling, diambil untuk dicampurkan dengan adonan yang di mangkok giling. Kata tukang giling karena biasanya adonan yang nyangkut itu masih ada yang kasar. Akhirnya proses giling selesai. Waktunya memindahkan adonan ke dalam kantong kresek yang sudah disiapkan sebelumnya. Estimasi total berat adonan jeti 9 kg. Hampir 90% proses giling menggunakan tangan telanjang. Menurut tukang giling, kalau pakai sarung tangan agak ribet. Jeti harap dimaklumi saja. Karena proses giling seperti ini juga sudah dilakukan bertahun-tahun lamanya. Yang gak suka bisa di skip saja makan baksonya. Selesai sudah proses giling untuk hari ini ya guys. Tonton videonya sampai akhir biar Anda lebih memahami isi video. Ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Biaya parkir di pasar warna-warni Desa Landung Sari sebesar Rp2.000 saja. Biaya wajar gak seperti di beberapa wilayah di Indonesia yang bayar parkirnya sampai puluhan ribu rupiah. Malah di kota Madiun parkir di pasar besarnya cuma Rp1.000 saja. Alhamdulillah sudah sampai rumah. Kegiatan selanjutnya adalah proses pembuatan tahu walik dan pembuatan pentol cilok. Saatnya proses pembuatan tahu waliknya guys. Bahan yang digunakan yaitu tahu pong atau tahu goreng. Saya pakai tahu yang berukuran 5 x 5 cm. Dipotong serong jeti 2. Setelah dipotong kita lakukan pembalikan. Bagian dalam jeti bagian luar. Bagian luar jeti bagian dalam. Sesuai namanya tahu walik, atau menurut bahasa Indonesia, sesuai ejaan yang disempurnakan yaitu tahu balik. Setelah pembalikan, bisa kita lakukan pengisian adonan pentol yang dibuat sebelumnya. Lanjut ke pengukusan. Pengukusan kurang lebih 10-15 menit lamanya. Susun satu per satu tahunya. Maksimal 2 tumpukan biar gak penyet. Setelah matang kita lakukan pengentasan. Kondisi ini tahu walik sudah bisa dilakukan pengemplokan. Tapi kalau mau digoreng juga gak apa-apa. Dan pastikan kita sudah melakukan pendinginan sebelum dilakukan pengemasan. Selanjutnya pengiriman ke pemesan. Persiapan untuk pengiriman kepada pemesan. Sesuai request dibungkus per porsi dengan isi per kantong 15 pieces. Proses yang kedua, mencetak pentol cilok special edisi buat camilan keponakan yang libur sekolah. Sebelum dicetak, adonan diaduk-aduk atau dikoplok-koplok sampai kalis. Hal ini berfungsi membuang udara yang terperangkap dalam adonan, biar hasil pentol gak bantet. Setelah kalis bisa dilakukan pencetakan. Saya gunakan air mendidih dan kompor tetap menyala jika ada perbedaan perilaku dalam pencetakan. Mohon dimaklumi, silahkan gunakan sesuai dengan cara yang biasa Anda lakukan. Mau pakai cara kompor tetap menyala monggo. Mau pakai cara kompor dimatikan juga silahkan saja. Lakukan pendinginan pada pentol sebelum kita lakukan pengemasan. Biar tahan lama, simpan pentol dalam freezer dengan kemasan tertutup untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.